Yo, pada kali ini aku akan menceritakan perjalananku waktu itu aku ke P30 dan B29. Akhirnya setelah H-1 ya siap-siap, besok siangnya Didin ke rumahku buat berangkat. Sekitar pukul 12 siang ya akhirnya aku sama Didin itu berangkat meninggalkan kota tercinta Surabaya. Tak terasa beberapa kabupaten dan kota udah kami lewati. Perjalanan menuju air terjun, yaitu air terjun Mada Kalipura. Lokasinya sendiri itu ada di Probolinggo. Ketika dalam perjalanan menuju destinasi yang pertama ini, temenku itu mendengar bahwa destinasinya itu tutup. Ada orang yang kayak di pinggir jalan gitu ya, dia itu kayak teriak bilang, "Mas, tutup." Aku sendiri kan nggak dengar ya. Ya udah tak suruh gas aja dulu sampai pos pendaftarannya. Nanti baru sampai sana kita tanya. Ternyata ketika sudah sampai sana, destinasinya tutup. Ya setelah itu ya agak eman juga sih, kayak udah jauh-jauh ke sana ternyata tutup. Mungkin karena kita emang terlalu sorean waktu itu datangnya. Sekarang jam 15.48 seruninya dan itu Mada tutup Kalipuranya malam. sudah tutup. Enggak, emang 24 jam. Iya. Habis dari itu kita minggir dulu ke warkop yang ada di depan pos itu. Di situ itu ngobrol dulu, santai, relax, ngopi-ngopi, terus gorengan-gorengan. Setelah itu sekalian nanya sama warga lokal sana kayak, "Bu, kira-kira destinasi yang deket sini itu apa?" Lah warga lokal itu menyarankan, "Mana masnya kalau ke Bromo? Kalau nggak gitu ke B29." Ya setelah ngopinya selesai dan tanpa alasan apapun, nggak ada alasannya, aku pilih B29. Nggak tahu kenapa. Iya saya pokoknya ke daerah sana aja dulu. Gitu loh. Gini njuk sapa yo. Gas saya B29. Air terjunnya tutup. Akhirnya selama perjalanan waktu itu sore ke malamnya itu tak habiskan dengan berada di motor, nyetir motor. Terus setelah itu dari bawah itu kita nyetir motor sampai ke arah perbukitan. Untuk penerangannya sendiri itu semakin ke atas itu semakin dikit gitu ya. Lampu-lampu jalanan itu semakin dikit. Di situ aku udah bilang ke Didin, kayaknya kita berhenti aja dulu buat makan dan istirahat. Jadi Padepokan Bromo. wekku Dinginan ya. nek wekku eyang Mau naik B29. aku Tapi ini kita makan dulu. 2 porsi. Bangsa. Bisa tak gede ya ora ngono. Ya ngono. Didin kan dulu aku kayak iku gak saya apa kayak iku loh. Kayak enggak, coba kan liatin mukaku kayak kan ngerasa kayak alis bawah tambah itu enggak sih? Iya. Iya, iku mata itu. Ayo mata. Iya. Setelah makannya selesai waktu itu kami bingung ya mau kemana. Soalnya kan di sana kita ya juga nggak ada kenalan ya. Akhirnya kita itu memutuskan untuk istirahat di pos kamling sama warga-warga sekitar. Kebetulan ya waktu itu ada warga lokal yang lagi jaga di pos kamling itu. Jadinya kita kayak ikut nimbrung gitulah. Cuman suhu di sana itu kan dingin banget ya. Aku ya juga nggak bawa jaket. Akhirnya ada bapak-bapak itu yang nawarin, "Mas, kalau mau tidur di rumah aja." Lah aku sama Didin waktu itu ya malu-malu kayak nolak. "Iya ya Pak, nggak apa-apa, di sini aja dulu." Ikut sekalian jaga-jaga gitu lah, sok-sokan gitu. Cuma makin malam itu makin dingin. Akhirnya aku sama Didin bilang, "Din, ayo ke rumah bapaknya aja sekarang daripada kedinginan. Kalau
Warga sana itu kayak cuman sarungan gitu udah kuat, fisiknya kayaknya emangnya beda sih. Akhirnya kami masuk ke rumah bapaknya itu, dan di sana itu langsung dikasih selimut gitu, hangat sekali. Bapaknya baik banget sih. Selimut bos. Setelah masuk di rumah bapaknya, kami itu kayak cerita banyak, ngobrol banyak tentang Surabaya, ngobrol banyak tentang penyakit ini, terus ngobrol banyak tentang pendapatan masyarakat lokal lah, kayak gitulah. Nggak kerasa ya, mungkin karena keasikan ngobrol tiba-tiba udah dini hari aja lah. Sedangkan aku sama Didin kan belum istirahat ya, habis perjalanan dari Surabaya. Akhirnya waktu istirahatnya juga berkurang, kurang lebih ada waktu sekitar 1,5 jam sebelum berangkat. Mengingat perkataan Didin yang tadi, besok kita bakalan melihat matahari terbit bos, ternyata enggak. Ya udah bisa dipastikan sih kalau malamnya begadang ya pasti bangunnya molor. Ya baru bangun tadi malam, istirahat di sini, dikasih tumpangan sama warga, tapi niatnya tadi berangkatnya nanjak pagi. Ya seperti biasa, bangun pagi adalah kefanaan yang hakiki. Ya udah nggak apa-apa, aku sama Dingin bangun terus siap-siap buat berangkat. Terus habis itu akhirnya kami pamitan tuh sama bapaknya, kayak hitung-hitung berterima kasih lah udah dikasih tempat menginap. Tapi emang kok tertarik WA ya Dek? For a second, now let me explain. See, I'm not trying to take you down, I'm trying to take away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run, trying to make you happy, make a difference in the long run. So trust me when I say I'm so... Sepanjang perjalanan atas bukit itu gila susah banget jalannya. Dan itu kayak aku kan naik motor metik ya, kayak susah banget. Beberapa kali itu harus turun buat didorong biar motornya itu lebih kuat melajunya gitu loh. Sempet juga itu motornya panas, akhirnya kayak ada sekitar 1 jam kita istirahat di daerah udah atasan banget gitu, dan pemandangannya itu udah indah banget. Sedang dalam perjalanan, longsor. Perjalanan menuju puncak. Pertama kita ke P30 dulu. Nah, di situ itu sepi, waktu itu ada kayak geng-geng motor itu kumpul juga di situ. Mungkin dia berangkatnya lebih pagi. Aku sama Didin langsung memilih ke arah belakang. Akhirnya aku agak naik sedikit tuh jalan kaki sama Didin. Lah di sana itu kayak ada pemandangan savana gitu, savana Bromo. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam ya, akhirnya sampai di puncak. Di situ sejenak foto-foto, dan ini adalah savana Bromonya. Gila, bagus ini bro. Bromo adalah seorang permaisurinya, sedangkan Semeru adalah pangerannya. That's just my point of view. That's just my point of view. Dari P30 akhirnya kami tuh mampir ke B29 ya. Awalnya itu Didin itu udah kayak udah nggak usah, kayaknya sama aja. Tapi aku bilang kayak Didin kayak nanggung nggak sih kita udah di sini, tapi kita nggak juga lihat apa bukit sebelah. Ya udah akhirnya sampai tuh. Begini jalannya. Yo gila sih, pemandangannya sih bagus banget sih. Sekarang langsung menuju ke destinasi selanjutnya.
sedang dalam kondisi dimana udah berjalan sekitar setengah jam, cuman masih nggak ada info palang ataupun apa gitu. Entah bener entah enggak ya, kita lihat nanti aja. Ternyata aku itu salah dari awal, salah kayak belokan gitu. Tapi di situ itu ada warga lokal. Ingat banget aku ada warga lokal melihat aku masuk ke hutan lah, bisa dibilang masuk ke hutan lah ya. Cuman dia itu nggak bilang kalau itu bukan arah ke B29, yang benar itu ke kiri, sedangkan aku itu ke kanan, bos. Akhirnya 1 jam sia-sia. Ternyata kita sudah terlewat jauh, makanya jalan setengah jam gak ada habisnya. Ya menurut Mas Didin gimana ini kondisi kayak gini? Terkadang hidup harus ada sebuah penyesalan agar kita tahu di mana kita. Siap. Ya karena tadi tersesat. Ya kita akhirnya memilih jalan kembali agar bisa menuju ke jalan yang benar. Bukan begitu? Benar, Bung. Benar, Bung. Gimana Indomie? Di ketinggian. Indomie dibikin jadi itu guys, kita salah arah. Emang benar salah dari awal. Quotes-nya Makanya kita perlu salah untuk tahu. Seperti itu ya. Di jangan drink. itu ya jelas deh loh foto yang wah kawan, lihat pemandangan belakangnya, bagus banget. Tapi keindahan ini tidak murah. Orang berapa? Yo bro. Bodoh banget, dia gak bisa bahasa Inggris guys. Lah aku ya udah bisa lah jelas. I'm sorry everybody. Ya kabar terkini remnya panas, blong. Nanti kita udah turun sekitar berapa ya? Oke, pada akhirnya itu teman-teman jangan lupa untuk mengajak orang sekitar untuk menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Kadang itu kita suka lupa bahwa kita itu hidup di bagian bumi paling indah, Indonesia.